Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkai Sausan bareng Ardiansa. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol. Dan ini mungkin penting banget buat kalian yang masih berpedoman pada 4 sehat 5 sempurna. Yang mana ini adalah slogan yang udah dari aku kecil itu kayak dijejelin ke otak kita bahwasanya yang makanan sehat itu harus mengandung 4 sehat 5 sempurna. Itu ada nasi, ada lauk pauk, karbohidrat, kemudian ada pelengkapnya, yaitu adalah susu. Yang menjadi pelengkap 5 sempurnanya itu ya sempurna itu susu. Dan ini menjadi sangat kayak kita kalau misalkan dulu zaman dulu itu kayak kalau belum minum susu itu kayak belum sempurna gitu. Dan ini per tahun 2016 slogan ini kan sudah diganti ya, 4 sehat 5 sempurna itu sebenarnya sudah tidak berlaku lagi atau ya sebenarnya nggak apa-apa masih ngikutin itu, tapi yang lebih penting adalah berkaitan dengan kecukupan gizinya. Jadi yang dilihat itu bukan komposisi makanannya harus ada susu, tapi gizinya itu yang harus diseimbangkan. Nah, ngomongin soal masalah susu nih, aku mau ngasih informasi kalian berkaitan dengan produk ini, atau ini, dan ini kalau kalian cek di minimarket ataupun di Indo Alfa, kalian bakal kaget karena sudah tidak ada penyebutan susu dalam kalengnya. Karena ini adalah produk yang disebut sebagai kental manis. Dan kita akan ngobrolin sedikit soal fakta-fakta dan juga mungkin ada sedikit mitos-mitos soal kental manis ini. Mari kita informasikan di Serangkai Sausan Channel. Nah, seperti yang aku sebutkan tadi, kalau kalian lihat ke minimarket, bisa di Indo Alfa ataupun di warung-warung, produk-produk ini itu sekarang penyebutannya sudah bukan lagi susu, tapi hanya menyebutkan kental manis saja gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang kalau kalian tahu, ini dari zaman aku kecil, ini tuh disebutnya susu gitu. Dan istilahnya pelengkapnya 5 sempurna itu dulu cara penyajiannya ya diseduh dengan air panas dan kita minum seolah-olah ya kita kayak minum susu gitu ya. Tadi menerapkan konsep 4 sehat 5 sempurna ini gitu. Tapi pada tahun 2016 BPOM itu sudah mengeluarkan istilahnya perintah kalau penyebutan susu dalam merek SKM atau susu kental manis itu sudah dihapuskan dan jadi produk kental manis saja. Kenapa seperti itu gitu? Nah, ini ada fakta menarik berkaitan dengan apakah produk ini susu atau bukan gitu. Karena kalau kalian cari-cari informasi, ada yang menyebut ini tuh bukan susu, ada yang menyebut ini adalah produk susu. Ya, kalau bisa dikatakan secara bahannya sendiri ya ini tetap susu karena memang susu kental manis ataupun kental manis ini terbuat dari susu yang kadar airnya itu dihilangkan kemudian ditambahkan gula sampai mendapatkan kekentalan tertentu, sehingga ya kalau bisa dibilang ini produk susu ya ini produk susu karena memang ada bahan dasar susu yang mana tadi ya kandungan airnya itu dihilangkan gitu. Tapi kalau misalnya mau dibilang ini bukan susu juga benar juga gitu, karena memang kalau kita bicara susu dalam artian yang kita pengen itu adalah manfaatnya atau kandungan gizinya, ya memang kandungan protein dalam kental manis itu sangat rendah kalau kita dibandingkan dengan kandungan susu yang pengen kita dapat gitu secara kesehatannya ataupun secara nilai gizinya. Nah, kalian bisa cek-cek lah di Google gitu, kalian tulis kandungan perbedaan kandungan gizi antara kental manis dan juga kandungan susu. Nah, ini aku udah cari beberapa informasi berkaitan, ini ada di lansir di hellosehat.com. Mari kita lihat fakta, cek fakta berkaitan dengan kandungan kental manis dan juga kandungan susu. Yang pertama nih, satu saset SKM itu susu kental manis atau mungkin ya kita sebut aja kental manis lah ya. Itu memiliki kandungan kalori sebesar 180 kilokalori dengan rincian 67% karbohidrat, yaitu termasuk gula, 30% lemak, dan juga 3% protein. Nah, ingat tuh tadi ada 67% karbohidrat termasuk gula, 30% lemak, dan 3 protein. Sedangkan untuk 1 gelas susu sapi segar itu memiliki 146 kilokalori dengan rincian ada 49% lemak, 30% karbohidrat termasuk gula, dan 21% protein. Gimana nih? Kalian udah nangkep nggak bedanya kental manis dan juga susu gitu, susu segar sapi ya, yang mana kelihatan banget lah. Bisa yang jomplang pertama adalah dari kandungan proteinnya sendiri. Protein dalam SKM itu adalah cuma 3%.
Ya walaupun mungkin beda merek, mungkin ada yang proteinnya mungkin di 4 atau 5, tapi biasanya di bawah 6% gitu nilai proteinnya. Jadi kalau kalian berharap SKM atau kental manis itu sebagai pengganti susu, dan kalian insya ada proteinnya, ya kalian salah besar gitu. Kalian nggak akan dapat manfaat protein dari kental manis, karena kandungannya sangat kecil, yaitu di bawah 6% gitu. Dan mana kalau kalian itu minumnya susu segar gitu, kandungan proteinnya itu adalah 21%. Artinya 20% ya lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada kental manis. Makanya tadi yang aku sebutkan kalau kental manis bisa dibilang produk bukan susu gitu, karena memang kandungan proteinnya sangat rendah gitu. Dan yang mana kalau kalian lihat kandungan gulanya di kental manis itu sangat tinggi gitu. Dan kandungan gula ini yang akhirnya banyak bisa dikatakan tidak baik untuk dikonsumsi harian atau dikonsumsi secara berlebihan. Ini yang apa ya, disinformasi yang menurut aku sangat fatal banget gitu buat aku pribadi. Maksudnya untuk zaman-zaman dulu tuh kayak tiap hari diseduhin susu dari kental manis gitu, yang berharapnya itu ada produk susu yang bisa menggantikan susu sapi tapi diolahnya secara kemasan kayak gitu, yang ternyata itu sangat berbahaya gitu untuk dikonsumsi terus-menerus ataupun berlebihan gitu. Karena tadi kandungan gulanya tinggi banget kan, tadi bisa sampai 60% karbohidrat dan juga gulanya. Efeknya sebenarnya kenapa aku sih dulu ngerasa ya minum kental manis yang diseduh itu punya efek kayak kita itu jadi seharian tuh kayak semangat gitu, kayak entah kenapa kayak meluap-luap, dan ternyata itu dihasilkan dari yaitu kandungan karbohidrat dan juga gulanya yang tinggi. Yang kita tahu kalau kita nggak ini aja deh, karbohidrat tinggi kan salah satu juga dari nasi nih. Nasi kalau kita makan banyak, istilah makan nasi sama nggak makan nasi kan beda banget ya. Istilah kayak makan nasi itu bikin semangat, kayak nggak makan nasi itu bikin lemes badannya karena karbohidrat itu. Yang kedua adalah gula itu kan bikin energi, apa ya, ningkatin energi kan. Nah itu yang kenapa kalau dulu minum kental manis itu kayak nggak tahu kenapa efeknya itu kayak yang aku rasain seharian itu kayak semangat terus gitu. Nah tapi itu yang justru menjadi kurang baik adalah karena akhirnya protein yang didapat itu kurang gitu dari nilai gizi yang istilah yang kita makan gitu. Yang kedua adalah kandungan gula yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan beberapa penyakit yang kurang bagus gitu, yang satu bisa menyebabkan diabetes, walaupun ya kalau kita bicara efek-efek diabetes kan nggak cuma dari kental manis saja, tapi karena dia dikombinasikan dengan makanan yang lainnya yang mungkin kandungan gula yang juga tinggi, ya itu bisa menjadikan ya diabetes itu kental manis itu bisa menjadi salah satu yang menyebabkan penyakit itu gitu, karena memang gulanya setinggi itu gitu. Jadi kalau kalian bilang mungkin minuman kayak soda, ya itulah produk-produk soda itu kan juga gulanya tinggi, itu juga menyebabkan diabetes. Dan ya kental manis itu juga salah satu yang produk dengan istilahnya kandungan gula yang terlalu tinggi gitu. Ini yang makanya nggak boleh berlebihan mengkonsumsi kental manis ini gitu. Kalau ditanya terus ini tuh boleh nggak sih untuk dijadikan dimakan, dikonsumsi, ya tentu aja boleh gitu, karena ini juga udah ada BPOM-nya kan, dan juga beredar di minimarket segala macam, ya tentu aja itu diizinkan gitu. Hanya saja satu yang perlu diinformasikan adalah satu, ini bukan sebagai pengganti susu. Sekali lagi ya, kental manis itu bukan sebagai pengganti susu. Kalau kalian mencari gizi dari susu, istilahnya kayak susu sapi atau apa, itu bukan SKM yang kalian cari, bukan kental manis. Apalagi kental manis yang diseduh gitu. Ini sebuah penyajian yang sebenarnya kurang tepat gitu. Kental manis itu bukan untuk diseduh, karena kalau misalkan produk kental manis diseduh, air panas itu bisa menghancurkan protein di dalamnya. Jadi udah proteinnya sedikit, yang mana cuman di bawah 6%, diseduh pakai air panas itu proteinnya juga bisa berkurang. Nah ini yang cukup berbahaya, apalagi penyeduhan itu kan biasanya penggunaan kental manisnya lebih tinggi kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau kalian mungkin yang suka konsumsi susu penambah berat badan atau kayak buat nge-gym itu kan ada susu yang memang proteinnya tinggi. Itu tuh biasanya susu buat nge-gym tuh penyajiannya bukan pakai air panas, tapi biasanya pakai air dingin gitu, yang memang tidak menghancurkan nilai kadar proteinnya gitu ya. Nah ini yang makanya tadi ya udah disinformasi orang-orang zaman dulu, bahkan aku aja baru tahu sampai kuliah itu masih mengkonsumsi kental manis sebagai
pengganti susu gitu, anggapannya masih mengganti susu, dan penyajiannya pun dengan diseduh itu. Jadi yang satu, disinformasi yang pertama adalah tadi ya, ini bukan produk susu untuk mengganti gizi susu. Yang kedua adalah penyajian dengan diseduh itu juga kurang tepat gitu untuk kental manis. Bisa diseduh boleh, tapi ya sekali lagi tadi khasiatnya justru berkurang dari nilai-nilai gizi yang ada di kental manis itu gitu. Yang benar apa? Kental manis itu ya digunakan untuk topping, untuk kayak martabak gitu kan, topping, misalnya sop buah gitu untuk pakai kental manis. Nah, topping-topping seperti itu malah justru penyajian kental manis yang benar itu yang seperti itu gitu. Jadi kalau dibilang produk ini berbahaya atau enggak, ya produk ini aman gitu selama konsumsinya tidak berlebihan gitu. Dan komposisi makanan yang kalian makan itu juga harus memperhatikan gitu. Jangan sampai ini kental manis udah manis banget, kalian masih konsumsi dengan istilahnya makanan-makanan yang kandungan gulanya tinggi. Jadi resiko tadi diabetes, kemudian resiko obesitas, dan orang-orang yang penyakit gula gitu itu juga sangat dianjurkan untuk dihindari ya kental manis. Dan juga kental manis ini itu berbahaya untuk dikonsumsi sebagai pengganti ASI, tidak boleh sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian istilahnya mama-mama nih yang masih dalam proses menyusui, itu nggak boleh gitu menggantikan ASI dengan produk kental manis yang diseduh tadi ya, karena gulanya terlalu tinggi itu nggak baik buat anak gitu. Dan ya sebaiknya cari produk yang memang untuk sesuai dengan umurnya. Jadi kayak misalkan balita ataupun untuk pengganti ASI itu kan ada produk-produk tersendiri. Jadi jangan pakai kental manis untuk mengganti ASI, itu sangat tidak dianjurkan atau bahkan itu berbahaya gitu untuk anak-anak di bawah istilahnya masih dalam proses menyusui. Dan untuk balita 5 tahun juga istilahnya tidak secara berlebihan. Sekali lagi, jadi kalian harus cek dalam kemasannya itu gitu untuk melihat kandungan gizi dari produk yang ingin dikonsumsi. Dan ini salah satu adalah fakta yang menurut aku penting banget untuk diketahui, khususnya warga-warga masyarakat Pekalongan, yang mana persepsinya, aku aja gitu dari kecil tuh persepsi 4 sehat 5 sempurna itu selalu berpikiran bahwa saya susu itu ya itu kental manis itu ada produk pengganti susu yang kita kalau minum itu kayak sehari itu kayak semangat banget. Dan ternyata yang dicari semangatnya itu ya dari kandungan gula yang sangat tinggi itu, dan juga karbohidratnya ya salah satu yang cukup tinggi. Jadi semoga informasi ini membantu buat kalian, dan juga kalian bisa lah saya cari di Google banyak banget loh fakta-fakta berkaitan dengan kental manis ini gitu. Dan ya sekali lagi, produk ini sekarang penamaannya adalah kental manis saja, bukan lagi susu. Ya walaupun masih banyak menyebut sebagai SKM, susu kental manis, karena ini kayak udah bertahun-tahun disinformasi ini terus gitu, yang mana sama kayak program 4 sehat 5 sempurna ini yang sekarang kan sudah diganti, yang penting adalah kecukupan gizinya ataupun keimbang dari gizi. Jadi nggak harus susu untuk pelengkapnya, sempurnanya itu bukan di susu gitu, tapi gimana dari lauk pauk yang kita makan itu imbang gitu, nilai proteinnya, lemaknya, karbohidrat, gulanya gitu. Jadi malah justru sekarang itu yang lebih ditingkatkan adalah minum air mineral ataupun air putih, itu yang lagi banyak banget digaungkan untuk hidup sehat gitu. Jadi sampai ketemu di video berikutnya, dan kita akan menantikan fakta-fakta menarik lainnya selain produk kental manis ini. Jadi tetap di Serangkai Sahur Channel. Di sini kita akan memberikan banyak banget informasi, nggak cuman berkaitan dengan informasi produk seperti ini. Kita juga akan ngobrolin mungkin gitu berita-berita terkait politik, terkait film, hiburan, dan lain-lain. Jadi udah lengkap, paket lengkap lah kalau kalian nge-follow ataupun nge-subscribe dari Serangkai Sahur Channel. Barang biasa, sampai ketemu di video berikutnya.